Mbak Alia, ada Mbak Alia? Iya Kak, sebentar. Oke, langsung aja dimoderasikan ya. Baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut. Di sini perkenalkan saya selaku moderator dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan terkait materi elastisitas, pendapatan, dan produksi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 AK102 yaitu Ade Suherman, Ilham Noval Adhani, Eles- Ela- Elsa Ria Tiara, Kristina Rado, Alia Praditasari, Bagah Dwi Krisnandi, Emisa Situmorang, Dalfas Dita Ismail, Fadila Febriana. Lalu selanjutnya terkait materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya secara berurutan. Yang pertama, ada pengertian elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar persentase perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta sebagai akibat dari presentasi perubahan pendapatan konsumen dengan asumsi faktor lain tetap Catrice atau Paribus. Konsep ini digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen serta mengklarifikasikan barang ekonomi menjadi barang normal, interior, kebutuhan pokok, dan barang mewah. Adapun rumus elastisitas pendapatan yaitu elastisitas pendapatan EI atau elastisitas income dihitung dengan rumus eh, elastisitas income perubahan jumlah diminta lalu kemudian dibagi perubahan pendapatan. Eh, Bentuk matematis keterangan dari elastisitas income yaitu elastisitas pendapatan, lalu Q jumlah barang atau jasa yang diminta, kemudian I pendapatan konsumen, dan delta atau perubahan. Rumusnya yaitu elastisitas income delta Q dibagi delta I. Lalu dikali income dibagi Q. Jika persamaan fungsi merupakan persamaan eksponensial, maka digunakan rumus E fungsi turunan dibagi fungsi rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Ini ini untuk Mas Ilham ya, Mas Ilham. Iya Mas, belum bagian saya. Masih yang lain, izin. Izin saya, Mas. Oh, oke, sip. Oke. Oke, jadi selanjutnya setelah kita mengetahui rumus mengenai elastisitas pendapatan, kelompok kami jadi menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yakni terkait dengan barang merah, barang mewah jika EI atau elastisitas pendapatan memiliki nilai lebih dari satu. Dengan logika, kuantitas barang akan terus bertambah seiring dengan kenaikan pendapatan. Sebagai contoh, ketika seorang mengalami kenaikan pendapatan sebanyak 20%, maka kuantitas barang juga naik di angka 20% atau bahkan mungkin lebih dari 20%. Contoh barangnya apa aja? Misalkan seperti kopi-kopi kekinian di kafe-kafe atau parfum-parfum mewah yang ada di outlet mall. Yang kedua yaitu barang inferior. Ini, mohon maaf, EI-nya seharusnya kurang dari nol. Jadi logikanya adalah seiring dengan kenaikan pendapatan, kuantitas barangnya justru yang diminta berkurang. Contohnya yakni barang-barang dengan kualitas yang rendah seperti misalkan sandal jepit atau mungkin kos-kosan murah yang ada di kota-kota besar. Jadi seiring dengan kenaikan pendapatan barang-barang seperti kos-kosan murah dengan fasilitas yang minim ini mulai ditinggalkan dan beralih ke kos-kosan yang lebih nyaman dengan segala kenaikan biayanya. Dan sebaliknya jika pendapatannya makin berkurang, kos-kosan murah itu justru menjadi laris manis. Yang ketiga yaitu terkait dengan barang normal dengan EI-nya di antara 0 dan 1.
Jadi dengan logikanya itu seiring kenaikan pendapatan terdapat juga kenaikan permintaan terhadap suatu barang tertentu. Tapi kenaikannya ini tidak sebanding dengan kenaikan pendapatannya. Contohnya yakni terkait dengan kebutuhan sembako. Misalkan ada kenaikan pendapatan sebesar 10 kali lipat, tapi pembelian barang normal terkait dengan hal seperti sembako itu tidak naik konsumsinya sebanyak 10 kali lipat. Mungkin di bawah 10 kali lipat. Eh, jadi intinya terkait dengan barang normal ini ada titik jenuhnya seperti itu. Baik, selanjutnya. Yang oke, jadi selanjutnya itu terkait dengan barang kebutuhan pokok. Maaf. Eh, ini saya coba jelaskan mungkin ya Hmm. Mas. Baik, ada contoh kasus elastisitas pendapatan di mana di sini contoh kasusnya diceritakan secara pertanyaan pendapatan bulanan seorang konsumen meningkat dari 2 juta menjadi 2.400.000 di mana konsumsi kopi premium meningkat dari 5 cangkir menjadi 7 cangkir per bulan. Di sini contohnya untuk tugasnya adalah hitung elastisitas pendapatan dan jelaskan jenis barang tersebut. Dari data yang diketahui, kita tahu bahwa pendapatan awal atau I1 itu ada 2 juta, pendapatan akhirnya di 2.400.000 atau I2, di mana konsumsi awalnya itu Q1 di 5 cangkir dan konsumsi akhirnya di 7 cangkir. Dari soal diketahui bahwa pendapatan konsumen meningkat dari 2 juta rupiah menjadi 2,4 juta. Sedangkan konsumsi kopi premium meningkat dari 5 cangkir menjadi 7 cangkir per bulan. Atau delta I-nya menjadi 400 dan delta Q-nya adalah 2. Maka penjelasan untuk penyelesaian rumus elastisitasnya adalah delta Q dibagi delta I dikali I per Q, di mana delta Q-nya adalah 2 dan delta I-nya adalah 400.000 dikali income-nya ini income awal ya di 2 juta dan Q awalnya adalah di 5 cangkir. Dari persamaan tadi bisa kita adjust 400.000 dibagi 2 juta atau 2/1 dikali 5/5, di mana elastisitas pendapatannya adalah 2. Interpretasinya atau karena S1-nya itu di atas 1, maka kopi premium itu termasuk ke dalam barang mewah atau luxury good, atau tadi sempat dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo Mbak, sudah ada? Atau Mas Balfas? Mas Balfas? Gimana Kak? Ya, di Mas Balfas bagian ini ya? Aku bagian 7 Kak. Slide ini ya, bukan? Bukan Kak. Oke, Mbak Niken boleh? Oke. Pengertian elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepekaan jumlah output atau produksi terhadap perubahan jumlah input atau faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, atau bahan baku dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Elastisitas produksi digunakan untuk mengetahui beberapa efisien penambahan input maupun mampu meningkatkan output serta untuk menganalisis skala hasil produksi atau returns to scale. Secara matematis, elastisitas produksi menggambarkan presentase perubahan output yang dihasilkan akibat presentasi produksi. Oke. Selanjutnya Mas Balfas ya. Baik Kak.
Izin memaparkan kesimpulan mengenai nilai elastisitas produksi EPI. Nah, yang pertama, produksi elastis. EPI lebih besar satu, terjadi kondisi increasing returns di mana persentase perubahan jumlah output delta Q lebih besar dibandingkan persentase perubahan input delta X. Ini menunjukkan penggunaan input yang sangat efisien. Dan yang kedua ada produksi uniter. EP sama dengan satu. Terjadi constant returns yaitu kondisi di mana perubahan input akan direspon dengan perubahan output dalam proporsi yang sama besar. Dan selanjutnya ada produksi inelastis. 0 lebih kecil daripada EP lebih kecil daripada satu, menunjukkan kondisi decreasing returns. Di sini penambahan input tetap meningkatkan output, namun dengan persentase yang lebih kecil dari penambahan inputnya. Selanjutnya, produksi tidak responsif. EP sama dengan output mengalami perubahan sama sekali, delta Q sama dengan 0, meskipun kita terus menambah jumlah input. Dan yang terakhir ada produksi negatif. EP lebih kecil daripada 0, merupakan tahap irasional karena penambahan input justru menyebabkan penurunan jumlah output secara total. Baik, Kak, sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Meisha ya. Mbak Meisha, Mbak Meisha hadir Mbak Meisha. Mbak Elsa hadir Mbak. Oke, Mbak Meisha mungkin masih agak kesulitan. Saya bantu jelaskan untuk rumus elastisitas produksi. Tadi kita sempat bahas elastisitas pendapatan di mana eh, Mbak Meisha sudah masuk Mbak Meisha? Oh Mbak Meisha nge-lag katanya. Saya bantu dulu. Udah masuk sebenarnya, Mas. Ya, rumus elastisitas produksi dan rumus elastisitas pendapatan karena masih sama-sama elastisitas itu masih dengan sama, yaitu perubahan output dibagi perubahan input, di mana inputnya itu bisa berbagai macam. Jadi untuk elastisitas produksi ini jumlah outputnya atau quantity output hasil produksinya bisa dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal usaha atau investasi, bahan baku dan lain-lain. Jadi saya ambil X untuk rumus ini di mana elastisitas produksi sama dengan delta Q eh, dibagi delta dibagi Q dibagi delta X dibagi X, di mana X ini bisa melambangkan input apapun. Nah, ada beberapa rumus memakai rumus L atau labor itu tenaga kerja, atau M disebutnya modal, atau misalnya bahan baku misalnya. Nah, untuk X ini melambangkan semuanya. Salah satu contohnya maksudnya. Namun jika persamaan fungsi merupakan persamaan eksponensial, maka digunakan rumus E sama dengan fungsi turunan dibagi fungsi rata-rata. Untuk contoh elastisitas produksi dari penerapan rumus tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Emisa. Gimana, sudah bisa? Saya, Mas, bagian sini. Izin. Oh, sorry, sorry, silakan, silakan. Mas Baik, Balah. izin Ibu dan teman-teman Silakan, untuk silakan. contoh pertama terkait elastisitas produksi ini. Jadi ada sebuah toko roti atau pabrik roti yang yaitu menambah jumlah kerja dari yang awalnya 20 orang menjadi 24 orang. Dan akibatnya pun produksi roti yang sebelumnya 1000 unit untuk 20 orang menjadi 1100 unit karena dikerjakan 24 orang. Nah, kira-kira berapa sih elastisitas produksi dan eh, tentukan jenisnya. Nah, jadi kita ketahui kan Q1 atau produksi pertama itu kan 1000 unit dan Q2-nya itu atau produksi keduanya setelah ada pembaruan atau penambahan orang ini 1100 unit. Perubahan yang terjadi di sini adalah 100 buah ya. Dan untuk
X1 atau jumlah orang yang pertama ini kan sebelum perubahan ada 20 orang dan X2-nya ini ada 24 orang. Nah, lalu kita lihat perubahan ini ada 4 orang. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri adalah kita mencari EP seperti rumus yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Ade. Maaf, Eh, maaf. ya, ya. Jadi kan delta Q dibagi Q dibagi delta delta X dibagi X. Jadi kan rumusnya ada 100 dibagi 1000 dibagi 4 dibagi 20. Jadi menghasilkan 0,1 dibagi 0,2. Jadi ya EP-nya sama dengan 0,5. Atau produksi ini adalah inelastis karena EP-nya di antara 0 atau 1. Nah, jadi di sini EP-nya 0,5 dan dijelaskan sebagai produksi inelastis. Nah, mungkin selanjutnya Mas, slide 12. Slide selanjutnya Baik, akan dijelaskan makasih. oleh mungkin teman saya. Makasih Mas Ilham. Oke, tadi kita salah satu contohnya. Ini ada contoh kedua mengenai elastisitas produksi, namun diketahui rumus ekspansionalnya. Oke, dari sini ada satu contoh kasus di mana sebuah pabrik roti memiliki fungsi sebagai berikut. Oke, di mana fungsinya adalah Q sama dengan 500 E pangkat 0,1 X, di mana diketahui jumlah Q adalah jumlah roti yang diproduksi, sedangkan X adalah jumlah tenaga kerja. Di sini tugasnya adalah tentukan elastisitas produksi atau EP saat jumlah tenaga kerja atau labor itu adalah 10. Kemudian tentukan jenis elastisitas produksinya. Penyelesaiannya pertama kita cari dulu fungsi produksinya, di mana Q sama dengan 500 E pangkat 0,1 X, di mana delta Q dibagi delta X sama dengan 500 kali 0,1 X, E pangkat 0,1 X sama dengan 50 E 0, pangkat 0,1 X. Lalu di sini kita hitung Q saat 10. Kita pakai rumus yang tadi Q sama dengan 500 E pangkat 0,1 per 10, di mana sama dengan 500 E pangkat 1 karena 0,1 dikali pangkat dikali 10 itu di 1. Maka setelah kita ketahui Q-nya, kita terapkan untuk elastisitasnya, di mana elastisitas tadi adalah 50 E pangkat 0,1 X dikali X dibagi 500 E pangkat 1 X. Maka kita sederhanakan 50 E 0,1 kali 10, 500 E kali 0,1. Maka di sini kita lihat kalau dihitung 500 kita hilangkan E-nya, 500 dibagi 500 sama dengan 1. Sehingga kita lihat kalau 1 maka produksi uniter elastis atau constant returns to scale karena EP sama dengan 1. Apa ini hasilnya, penjelasannya? Kesimpulannya adalah dari perhitungan tadi dapat disebutkan bahwa elastisitas produksi sebesar 1 dan termasuk kategori elastisitas uniter, di mana penambahan tenaga kerja berbanding lurus dengan peningkatan produksi. Jadi kayak kita nambah 1 tenaga kerja akan nambah 1% juga nilai produksi yang ada. Demikian pemaparan dari kami. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Ada penutup. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa elastisitas pendapatan membantu kita memahami bagaimana perubahan pendapatan bisa mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang. Sedangkan elastisitas produksi menunjukkan seberapa besar perubahan output akibat perubahan input produksi. Pemahaman konsep ini sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi baik bagi konsumen ataupun produsen, khususnya dalam menganalisis perilaku konsumsi dan efisiensi produksi.
kami kelompok 5 menyadari bahwa presentasi kami masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua dan Bu Muti. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti ada di sesi jawab atau ada sanggahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri plus dulu untuk teman-teman dari kelompok 13 ya. Ya, Bu, betul. Ya, oke, kita beri plus dulu atas presentasinya. Oke, cuman ini ya, minusnya share screen-nya kecil ya, pakai HP ya, Betul, Bu. Tadi ada teman-teman yang sedang gak bisa di akses, jadi saya perjalanan. juga sudah lihat Oke, berjalan. nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, sudah bagus ya. Kita mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Di sesi terakhir. Oke, kalau nggak ada yang nanya, ini ya, lanjut dulu aja ya dengan kelompok Baik, terakhir 14. saya Oke, nanti kali. makasih ya. Ya, makasih, Bu. Ya, ya selanjutnya kelompok 14, silakan. Izin Bu, kita dari kelompok 14. Sebelumnya izin untuk ikut merecord ya Bu. Izin share screen. Izin apakah terlihat Ibu dan teman-teman semua? Belum terlihat ya. Teman-teman semua apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Oh, Sudah masuk. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 14 akan menyajikan presentasi terkait data ekonomi dan bisnis dengan konsep integral. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya anggota kelompok kami itu ada banyak ya, ada 14 orang. Namun yang ikut berkontribusi dan ada memang orangnya itu cuma 6 orang begitu. Jadi yaitu saya sendiri, Mas Muhammad Rizky Dintara, Ilham Pranada, Mbak Rina Intan, Mbak Pinkan, dan Mas Andreas. Untuk yang selebihnya mereka tidak kami temukan dimanapun, kami sudah mencari kemana-mana, orangnya tidak ditemukan. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, pengertian integral. Integral adalah konsep dalam matematika, khususnya kalkulus, yang digunakan untuk menghitung akumulasi atau penjumlahan secara berkelanjutan dari suatu besaran yang berubah secara kontinu. Integral merupakan kebalikan dari turunan atau diferensial. Jika turunan menunjukkan laju perubahan, maka integral menunjukkan total perubahan. Secara geometris, integral dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva suatu fungsi pada interval tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, integral digunakan untuk menentukan nilai total seperti luas, volume, jarak, atau jumlah suatu besaran yang tidak dapat dihitung secara langsung dengan penjumlahan biasa. Bentuk umum integral dituliskan sebagai integral dari fx dx. Dalam ekonomi dan bisnis, integral digunakan untuk menghitung nilai total dari suatu besaran marginal atau tambahan. Banyak konsep ekonomi dinyatakan dalam bentuk turunan seperti biaya marginal, pendapatan marginal, dan utilitas marginal. Integral berfungsi untuk mengubah besaran marginal tersebut ke dalam besaran total. Berikut adalah integral itu terdapat dua jenis, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Perbedaannya adalah
Dari definisi, integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan tanpa batas rentang. Sedangkan integral tentu adalah akumulasi nilai pada interval A, B tertentu. Ciri dari integral tak tentu adalah tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Hasilnya berupa fungsi, selalu mengandung konstanta C, dan digunakan untuk mencari fungsi asal dari turunan. Untuk ciri dari integral tentu adalah memiliki batas bawah berupa A dan batas atas B. Hasilnya berupa nilai numerik dan menyatakan total akumulasi pada interval tertentu. Bentuk umumnya adalah untuk integral tertentu adalah integral fungsi fx dx sama dengan fx ditambah konstanta. Untuk integral tentu, bentuk umumnya adalah integral dengan batas atas A dan batas bawah B, fx dx sama dengan fb dikurang f fungsi dari B dan dikurang fungsi dari A. Kegunaannya adalah mencari persamaan fungsi asal. Misal mencari fungsi biaya dari biaya marginal. Untuk integral tentu, fungsinya adalah menghitung luas daerah, volume, atau total nilai dalam periode waktu tertentu. Kegunaan integral dalam analisis ekonomi dan bisnis. Beberapa kegunaan integral dalam analisis ekonomi dan bisnis adalah sebagai berikut. 1. Menghitung biaya total. Dengan menggunakan integral, biaya marginal dapat diubah menjadi biaya total atau total cost. Kegunaannya untuk membantu perusahaan mengetahui total biaya produksi pada tingkat output tertentu. Yang kedua, menghitung pendapatan total. Integral dapat digunakan untuk menghitung pendapatan total atau total revenue dari fungsi pendapatan marginal. Kegunaannya adalah mengetahui total pendapatan penerimaan perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Yang ketiga, analisis keuntungan atau profit analysis. Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total dan biaya total. Karena keduanya diperoleh melalui integral, integral sangat penting dalam menentukan tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Kegunaannya untuk membantu pengambilan keputusan produksi dan penetapan harga. Yang keempat, analisis pertumbuhan dan akumulasi. Integral digunakan untuk menghitung akumulasi modal, pertumbuhan investasi, total konsumsi atau pendapatan dalam periode waktu tertentu. Kegunaannya untuk menganalisis perkembangan ekonomi dan bisnis dalam jangka pendek maupun panjang. Yang kelima, evaluasi kebijakan dan perencanaan bisnis. Dalam ekonomi makro dan mikro, integral digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi, membuat perencanaan bisnis berbasis data kuantitatif. Kegunaannya mendukung keputusan strategis yang lebih akurat dan rasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Integral dalam analisis pendapatan dan laba. Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, itu biasanya perusahaan itu perlu mengetahui pendapatan total dan laba total yang diperoleh dari kegiatan produksi yang sedang dijalankannya. Namun, seringkali yang tersedia itu bukan data total yang ada, melainkan perubahan atau tambahan yang bisa kita sebut marginal dari pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, konsep integral digunakan sebagai alat matematika untuk mengakumulasi nilai marginal menjadi nilai total, sehingga membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian yang pertama, kita coba masuk ke integral dalam analisis pendapatan. Pendapatan marginal atau yang biasanya kita sebut dengan marginal revenue atau disingkat dengan MR, itu menunjukkan tambahan pendapatan akibat penjualan satu unit tambahan barang. Jika fungsi MR diketahui, maka pendapatan total atau total revenue dapat ditentukan dengan menggunakan integral sebagai berikut. Nah, secara sistematis, marginal revenue itu sendiri adalah hasil bagi dari perubahan pendapatan dibagi dengan perubahan satu unit output. Maka untuk memperoleh pendapatan total atau total revenue, kita mencari dengan integral dari marginal revenue dikali dengan perubahan satu unit output. Nah, artinya di sini adalah integral digunakan untuk menjumlahkan seluruh tambahan pendapatan dari setiap unit output yang dijual. Izin, Mas, next. Nah, contoh kasusnya yang singkat sebagai berikut. Diketahui fungsi pendapatan marginal adalah MR sama dengan 40 dikurang dengan 4Q.
maka kita diminta untuk menentukan pendapatan total. Total revenue adalah integral dari 40 dikurang 4Q dikali DQ atau perubahan satu unit output. Kemudian sehingga kita dapat total revenue itu sendiri adalah sama dengan 40Q dikurang 2Q kuadrat ditambah C. Nah, jika pada saat Q atau jumlah barang diproduksi itu adalah 0, maka pendapatan sama dengan 0, jadi juga sama dengan 0. Izin Mas, next. Nah, coba integral dalam analisis laba. Yang pertama, laba marginal atau marginal profit yang kita simbolkan dengan MP. Laba marginal adalah perubahan laba akibat perubahan output satu unit. Nah, karena yang disebut sini adalah perubahan laba, maka marginal P itu sendiri didapatkan dengan cara mengurangi marginal revenue dikurang dengan marginal cost. Kemudian yang kedua, laba total atau total profit. Jika laba marginal diketahui, maka laba total diperoleh dengan integral, yaitu total profit atau laba total yang disingkat dengan P adalah integral dari marginal profit dikali dengan perubahan unit satu outputnya. Atau secara umum, laba total itu sendiri adalah total revenue atau total pendapatan yang kita dapatkan dikurangi dengan total cost atau total biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, dalam hal ini integral itu berperan penting dalam menghitung laba total. Nah, ini contoh kasus singkatnya. Misalnya diketahui marginal revenue-nya adalah 50 dikurang 2Q. Kemudian marginal cost-nya adalah 10 ditambah Q. Kita diminta di sini untuk menentukan laba totalnya. Maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah tentukan laba marginal. Tadi kita tahu rumus laba marginal adalah marginal revenue dikurang dengan marginal cost. Sehingga 50 dikurang 2Q dikurang 10 ditambah Q, kita dapat hasilnya adalah 40 dikurang 3Q. Kemudian langkah kedua kita hitung laba totalnya. Nah, laba total yang kita dapat adalah integral dari 40 kurang 3Q dikali dengan perubahan satu unit output. Sehingga kita dapat laba total Q dikurang 3/2 Q kuadrat ditambah C. Untuk Q-nya nanti kita bisa ganti dengan jumlah barang yang kita produksi. Jadi hubungan integral dengan pendapatan adalah dapat digunakan untuk memperkirakan total omset perusahaan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya Mas Rizky. Mas Rizky mana ya? Siapa selanjutnya yang presentasi? Harusnya Mas Rizky. Tidak apa-apa kalau diwakilkan saja. Baik Ibu, izin teman-teman akan saya wakilkan. Mungkin Mas Rizky yang kemarin ngechat ini ya, yang sedang berduka ya. Saya juga lupa. Peran integral dalam analisis investasi dan keuangan. Dalam dunia investasi dan keuangan banyak variabel yang bersifat tidak tetap, melainkan berubah seiring waktu seperti arus kas, tingkat bunga, risiko, dan nilai investasi. Pada kondisi seperti ini, integral digunakan. Integral membantu dan menghitung nilai total dari aliran keuangan yang terjadi secara berkelanjutan, bukan hanya pada suatu titik waktu. Penerapan sederhana integral dalam analisis investasi dan keuangan. Yang pertama adalah menghitung arus kas atau cash flow. Dalam investasi, arus kas sering diterima secara terus-menerus, misalnya pendapatan dari proyek atau bisnis. Dengan integral, kita dapat menghitung total nilai arus kas yang diterima selama periode waktu tertentu. Integral memudahkan kita dalam menjumlahkan arus kas dari waktu ke waktu menjadi total pendapatan.
Yang kedua, menghitung nilai sekarang atau present value investasi. Uang hari ini lebih berharga daripada uang masa depan. Jika arus kas diterima secara kontinu, integral digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas tersebut dengan memperhitungkan tingkat bunga. Integral membantu menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak. Yang ketiga, akumulasi bunga kontinu atau continuous compounding. Pada sistem berbunga kontinu, integral digunakan untuk memahami bagaimana nilai investasi bertumbuh secara halus dan berkelanjutan seiring waktu. Semakin lama waktu investasi, semakin besar hasil akumulasi dihitung melalui integral. Ini contoh kasus penerapan sederhana integral dalam analisis investasi dan keuangan. Contoh kasus integral dalam investasi. Sebuah proyek investasi menghasilkan arus kas secara kontinu dengan rumus fungsi FT sama dengan 10 plus 2T. Dengan FT sama dengan arus kas per tahun dalam juta rupiah, T waktu dalam tahun. Berapakah total arus kas yang diterima selama 5 tahun? Penyelesaiannya, total arus kas diperoleh dengan mengintegralkan fungsi arus kas terhadap waktu. Total arus kas sama dengan integral dari 5 tahun, dari 0 sampai 5 tahun, 10 ditambah 2T dikali DT, sehingga didapat 10T ditambah T kuadrat dalam 5 tahun sama dengan 10 kali 5 ditambah 5 kuadrat dikurang 0 sama dengan 50 ditambah 25 sama dengan 75. Maka dapat arus kas tersebut dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut. Yang atas merupakan arus kas proyek ini dalam kurun waktu 5 tahun, maka akan terus naik. Sumbu X horizontal adalah waktu tahun, sumbu Y vertikal adalah arus kas per tahun dalam rupiah. Garis lurus naik menunjukkan bahwa arus kas meningkat seiring waktu sesuai fungsi. Area diarsir di bawah kurva merupakan perwujudan integral, yaitu total arus kas yang diterima selama 5 tahun sebesar 75 juta rupiah. Fungsi produksi. Baik, selanjutnya fungsi produksi merupakan hubungan teknis yang menghubungkan faktor-faktor produksi atau input dengan jumlah hasil produksi atau output. Secara matematis, fungsi produksi itu digambarkan dalam Q sama dengan F dalam kurung LK. Dengan Q sendiri itu adalah total output, L itu tenaga kerja atau labor, dan K itu modal atau capital. Dalam analisis jangka pendek, kita biasanya hanya mengubah satu variabel saja, misalnya tenaga kerja atau labor. Maka fungsi produksi menjadi Q sama dengan FL. Next. Kemudian produk marginal dan produk total. Produk total atau total produk atau biasa disimpulkan dengan TP merupakan keseluruhan jumlah output yang dihasilkan dari kombinasi input tertentu. Sedangkan produk marginal atau marginal product adalah tambahan output yang dihasilkan karena penambahan satu unit input, misalnya dengan menambah satu orang pekerja. Secara matematis, marginal product merupakan turunan dari total product, dan sebaliknya total product merupakan integral dari marginal product yang digambarkan dalam fungsi NP sama dengan DQ per DL sama dengan FL. Next. Kemudian dari produk marginal dan produk total, seperti yang mungkin kita udah pernah dengar, itu ada hukum law of diminishing return atau hukum hasil tambah yang menurun. Contohnya ada di gambar dalam slide. Jadi secara singkat, arti dari kurva yang ada di gambar ini, ketika titik A, kurva garis horizontal itu labor, dan yang vertikal, sumbu vertikal itu total produk. Ketika labor ditambah pada titik A, itu marginal product akan meningkat. Jadi misalkan dalam sebuah dapur MBG, contohnya ketika misal ditambah satu
koki atau chef itu hasil masakan atau porsinya pasti meningkat dan itu juga berbanding lurus dengan total produk. Total produk akan meningkat. Kemudian di titik B ketika ditambah lagi satu koki lagi marginal product akan total produk akan meningkat tapi marginal produknya tuh menurunnya di sini penambahannya tidak sebanyak ketika ketika menambah satu koki pertama tadi. Kemudian yang terakhir adalah titik C, ketika ditambah satu koki lagi, itu yang ada bukannya produknya bertambah, malah stagnan dan marginal produknya menurun karena contohnya balik lagi ke yang contoh dapur MBG ketika misalkan itu ruangannya tidak bertambah lebar tapi kokinya bertambah terus jadi kan ruangan itu sempit jadi tidak pada akhirnya nggak efektif juga gitu jadi marginal produknya menurun. Next. Peran integral dalam menentukan output itu yang pertama untuk menemukan fungsi total produk atau output total. Jika perusahaan mengetahui efisiensi tambahan setiap pekerjanya, maka untuk mengetahui total kapasitas produksi atau Q, kita bisa melakukan integrasi terhadap fungsi marginal product. Q sama dengan integral dari marginal product DL. Yang kedua, untuk menghitung akumulasi output pada rentang tertentu. Integral tentu digunakan untuk menghitung jumlah total output yang dihasilkan saat kita menambah input dari titik A ke titik B dengan rumus Q total sama dengan integral NPDL. Next. Selanjutnya Mbak Revi Nazrina Intan. Mbak Revi apakah ada di Zoom? Mbak Revi? Baik, sepertinya Mbak Revi mungkin sedang ada gangguan. Ya, izin saya akan bacakan saja. Integral pada fungsi permintaan dan penawaran. Kurva yang pertama, kurva permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan demand menunjukkan hubungan antara harga P dan jumlah barang yang diminta atau Q. Umumnya berbentuk P sama dengan A dikurang BQ. Kurva miring bawah, harga naik, maka juga yang dibutuhkan. Fungsi atau supply menunjukkan hubungan antara harga dengan BQ. Harga naik, maka jumlah yang ditawarkan naik. Titik keseimbangan pasar terjadi saat dengan QS atau PD sama dengan PS. Menghitung surplus konsumen dengan integral. Surplus konsumen adalah selisih antara kesediaan bayar konsumen dan harga pasar. Secara matematis, SK sama dengan integral dari Q dikali Q yang P pangkat dikali Q dikali Q. Keterangan PD atau Q adalah fungsi permintaan, P adalah harga keseimbangan, Q adalah jumlah keseimbangan. Makna grafik, luas daerah di bawah kurva permintaan, di atas harga pasar Q. Menghitung surplus produsen dengan integral. Surplus produsen atau SP adalah sisi antara harga pasar dan biaya minimum produsen. Secara matematis, SP sama dengan P dikali Q dikurang integral Q0 P dikali Q D dikali Q. Keterangan PS atau Q adalah fungsi penawaran. Makna grafik, luas daerah di atas kurva penawaran,
dan di bawah harga pasar hingga Q. Integral dalam analisis biaya atau cost analysis. Ini harusnya bagian dari Mas Andreas. Mas Andreas, apakah ada di Zoom? Mas Andreas. Ya, sepertinya Mas Andreas juga sedang ada dalam gangguan mungkin. Ya, saya bacakan saja ya untuk bagian dari Mas Andreas juga. Integral dalam analisis biaya atau cost analysis. Ekonomi dan bisnis atau dalam pendekatan matematis. Dalam teori ekonomi produksi, perusahaan selalu dihadapkan pada persoalan bagaimana menghitung biaya secara akurat untuk setiap tingkat output. Salah satu alat matematis yang sangat penting dalam menganalisis biaya adalah integral, terutama ketika perusahaan hanya mengetahui perubahan biaya per unit produksi atau dikenal sebagai biaya marginal atau marginal cost. Integral berfungsi untuk menjumlahkan perubahan kecil biaya tersebut sehingga diperoleh total biaya produksi secara keseluruhan. Oke. Konsep biaya dalam produksi. Biaya produksi secara umum terdiri dari dua bagian utama. Biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah walaupun dalam jumlah produksi berubah. Contoh sewa gedung, gaji manajemen, penyusutan mesin. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Contoh bahan baku, tenaga kerja langsung, listrik produksi. Total biaya dirumuskan dengan TC sama dengan FC ditambah VC. Di mana TC adalah total cost, FC adalah fixed cost, dan VC adalah variable cost. Iya. Contoh kasus. Sebuah perusahaan minuman kemasan memproduksi dan menjual 1.000 botol per hari. Dari hasil evaluasi keuangan diperoleh informasi sebagai berikut. Pendapatan marginal atau MR-nya adalah 50 dikurang 2Q dalam ribuan rupiah per botol. Biaya marginal sama dengan 10 ditambah Q dalam 1.000 rupiah per botol. Perusahaan ingin mengetahui laba total jika memproduksi 10 unit minuman. Jawabannya, langkah 1 menentukan MV sama dengan MR dikurang MC. MV sama dengan 50 dikurang 2Q dikurang 10 ditambah Q sama dengan 40 dikurang Q. Kedua, menentukan fungsi laba total. V sama dengan integral 40 dikurang 3Q dikali DQ. V sama dengan 40Q dikurang 3 per 2Q pangkat 2 ditambah C konstanta. Karena pada saat tidak ada produksi Q sama dengan 0, maka laba sama dengan 0, maka konstanta sama dengan 0. Sehingga V sama dengan 40Q dikurang 3 per 2Q kuadrat. Langkah ketiga, menghitung laba total pada produksi tertentu. Jika perusahaan produksi Q sama dengan 10 unit, maka V sama dengan 40 dikali 10 dikurang 3 per 2 dikali 10 pangkat 2. V sama dengan 400 dikurang 150 sama dengan 250. Interpretasi nilai variabel. Variabel Q nilainya 10 unit, maknanya jumlah produksi. MR-nya, marginal revenue-nya adalah 30. Pendapatan marginal pada Q sama dengan 10. Biaya marginalnya adalah 20, pada Q sama dengan 10. Laba marginalnya adalah 10. Laba totalnya adalah 250. Kesimpulan kasus, dengan menggunakan integral, perusahaan dapat menghitung total laba sebesar Rp250.000 pada tingkat produksi 10 unit. Contoh ini menunjukkan bahwa integral berperan penting dalam mengubah nilai laba marginal menjadi laba total sehingga membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan produksi yang menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan.
Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, atau saran, boleh disampaikan langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Mas Rizkan tadi ya, Ibu. yang MC ya. Kelompoknya Mas Rizkan ya. Ya, Ibu, benar. Oke, kita beri plus dulu untuk teman-teman dari kelompok terakhir ya. Oke, eh, hari ini materinya integral ya. Integral, apakah sudah pernah sebelumnya dibahas ya? Coba koreksi jika saya salah deh. Oke, nggak apa-apa deh kalau diulang ya. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang mau bertanya? Boleh, Bu, bertanya Bu untuk dari Oke, kelompok silakan Mas Ade. 13. Mengenai konsep integral, tadi kami ada beberapa pertanyaan. Kalau diperbolehkan, ada 3 pertanyaan sih Bu dari kami Bu, kalau diperbolehkan Bu. Atau satu dulu. Iya, boleh sampaikan saja. Pelan-pelan, Baik. Mas. Orangnya dikit ini. Iya, siap. Satu dulu aja kali ya, Mas Rizky ya. Kan konsep integral itu menurut kelompok Mas Rizky itu lebih penting untuk analisis produsen atau konsumen, dan mengapa gitu? Ini lebih penting di antara perusahaan atau konsumennya gitu. Mungkin itu yang pertanyaan pertama, Mas. Izin, Mas, saya ulangi. Tadi pertanyaannya lebih penting untuk analisis produsen atau konsumen dan mengapa gitu ya. Ya, betul, betul. Baik. Terima kasih, Mas, atas pertanyaannya. Izin Ibu, apakah pertanyaannya dikumpulkan dulu baru dijawab atau gimana Ibu? Iya, dikumpulkan dulu aja di Boleh dong satu lagi, jika Mas. memang mau Ya, satu lagi dong, boleh. Oke, boleh Mas. Nyambung ke tadi sih ya, apakah tadi produsen atau konsumen, dan apa sih keterbatasan penggunaan konsep integral ini dalam perilaku ekonomi di dunia nyata gitu? Apakah ada keterbatasannya atau memang dia digunakan atau model yang paling bagus nih untuk memodelkan perilaku ekonomi di dunia nyata? Itu pertanyaan kedua. Ada hambatan apa atau keterbatasan apa penggunaan integral di dunia nyata itu? Ya, baik. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Saya lihat ini juga ada pertanyaan dari kolom chat dari Mbak Lutfiah Nur Faizatu Solihah. Izin bertanya, apakah pendapatan marginal yang menurun selalu berdampak negatif bagi perusahaan atau justru dapat menjadi strategi optimal dalam kondisi pasar tertentu? Baik, mungkin berikan kami sedikit waktu untuk menjawab ya teman-temannya. Terima kasih atas pertanyaan. Kita batasin 3 pertanyaan dulu ya. Baik, izin Bu Muti dan teman-teman menjawab pertanyaan yang nomor 1. Eh, Pertanyaannya adalah konsep integral itu lebih penting untuk analisis konsumen atau produsen. Menurut kami,
konsep integral itu lebih penting untuk analisis produsen. Walaupun sebenarnya juga tetap ada gunanya bagi konsumen. Kenapa? Menurut kami lebih penting untuk produsen karena integral tadi kan seperti yang udah kita jelaskan di slide PPT itu dia berkaitan dengan total ya, dengan total produk. Jadi selain produsen itu juga bisa pakai integral untuk menghitung penerimaan total atau total revenue, terus total cost, atau juga keuntungan jika memproduksi di titik tertentu gitu. Sedangkan kalau untuk konsumen itu biasanya integral itu dipakai untuk menghitung total utilitas dari utilitas marginal atau juga mengukur consumer surplus. Jadi intinya atau kesimpulannya integral itu lebih cenderung lebih penting untuk analisis bagi produsen karena produsen itu membutuhkan perhitungan besaran total dan akumulatif, sedangkan kalau analisis konsumen itu lebih banyak bergantung pada konsep turunan. Begitu, Mas. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Oke, oke. Itu sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Bisa diterima ya Mas jawabannya. Iya, betul. Baik, selanjutnya pertanyaan Mas yang kedua akan dijawab oleh Mas Ilham. Pada Mas Ilham. Siap, makasih Mas Rizkan. Izin menjawab pertanyaan yang kedua. Tadi kan kurang lebih inti pertanyaan tentang penggunaan konsep integral dalam dunia ekonomi dan dunia nyata. Nah, eh, dari kelompok kami itu memang konsep integral itu banyak hambatan ketika kita mengintegrasikan itu dalam dunia ekonomi nyata. Nah, contohnya beberapa hal itu adalah yang pertama itu yang pertama sulit sulit untuk menentukan fungsi marginal yang akurat. Di integral sendiri tadi yang telah kita pelajari kan membutuhkan fungsi pendapatan marginal dan biaya marginal atau MC yang jelas. Nah, sedangkan dalam kondisi nyatanya itu data biaya itu sering nggak stabil. Kemudian harga bahan baku juga sering berubah-ubah. Begitu juga dengan upah. Nah, yang ketiga itu juga sulit. Kita juga sulit untuk memisahkan antara fixed cost atau biaya tetap dengan biaya variabel secara cepat dan tepat. Nah, kemudian yang kedua itu eh, kondisi pasar yang tidak stabil. Integral itu kan diasumsikan berlaku dalam kondisi pasar yang stabil, kalau dia tidak berubah, dan permintaan yang relatif kan. Sedangkan pada nyatanya itu sering terjadi krisis ekonomi atau kondisi pasar yang berubah-ubah. Kemudian teknologi juga selalu eh, update atau selalu berkembang. Kemudian juga banyak hal di pasar itu fluktuasi permintaan itu berubah secara tiba-tiba. Contohnya yang kita lihat pada saat sekarang itu di pasar emas dan perak. Ketika permintaan itu berubah secara tiba-tiba, harga juga langsung berubah jadinya. Kemudian untuk UMKM itu data keuangan itu sering tidak terdokumentasi dengan baik. Ketika UMKM itu melaksanakan memproduksi suatu barang, nah itu kadang biaya-biaya yang dikeluarkan itu tidak tercatat dengan baik dan tepat. Kemudian bagi UMKM sendiri, perhitungan integral ini dianggap tuh terlalu kompleks atau terlalu rigid. Sehingga keputusan yang diambil itu lebih banyak berbasis pada pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya gitu. Mungkin itu sih Mas jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup jelas Mas? Izin. Mantap, mantap. Tapi maaf kalau boleh disambung. Jadi konsep apa yang paling tepat untuk membantu mengakomodir semua itu kalau memang ada. Kalau saya baca-baca agak integral itu masih banyak kekurangannya, tidak bisa memodelkan perilaku secara aktual. Nah, lantas model apa yang bisa memprediksikan itu atau memang tidak ada sebetulnya karena ekonomi berbentuk fluid gitu, tidak tetap.
Ada nggak pandangan dari kelompok Mas? Izin Mas, saya coba menjawab. Tapi mungkin saya juga ini yang saya ketahui Mas ya. Ya, Kalau dalam ekonomi dunia ekonomi nyata itu, kalau menurut kita sendiri itu nggak ada konsep tunggal yang paling tepat karena memang kita tahu kondisi pasar yang berubah-ubah, kondisi dan perilaku konsumen atau produsen yang berubah-ubah, kemudian juga harga-harga biaya atau upah tenaga kerja yang berubah. Nah, kebanyakan pendekatan yang paling efektif itu adalah mengkombinasikan beberapa konsepnya, nggak cuma integral tadi. Mungkin kita juga bisa mengkombinasikannya dengan best by experience atau pengalaman, begitu Mas. oke oke. Terima kasih. Ya, baik. Karena pertanyaan kedua sudah dijawab, saya izin menjawab pertanyaan ketiga yang dari Mbak Lutfiah Nur Faizatus. Saya ulangi pertanyaannya, apakah pendapatan marginal yang menurun selalu berdampak negatif bagi perusahaan atau justru dapat menjadi strategi yang optimal dalam kondisi pasar tertentu? Jawaban dari kelompok kami adalah pendapatan marginal atau PM yang menurun tidak selalu berdampak negatif di perusahaan dan bahkan bisa menjadi bagian dari strategi optimal tergantung kondisi pasar serta tujuan perusahaan. Kapan PM menurun berdampak negatif? Jika PM sudah lebih rendah dari biaya marginal ketika setiap unit output tambahan yang dihasilkan memberikan pendapatan lebih kecil dari biaya untuk produksinya, perusahaan akan mengalami kerugian pada tahap itu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan laba keseluruhan jika perusahaan terus meningkatkan produksi melebihi titik di mana PM sama dengan BM. Dalam pasar persaingan sempurna juga dapat berdampak negatif apabila perusahaan sebagai penerima harga tidak mengendalikan harga jual. Jika PM menurun, maka penurunan permintaan pasar secara keseluruhan akan menurun juga. Hal ini dapat menekan laba bahkan menyebabkan kerugian jangka panjang. Namun, pendapatan marginal ini juga dapat menjadi strategi yang optimal apabila dilakukan dalam pasar monopoli atau persaingan monopolistik. Perusahaan dapat mengendalikan harga dan seringkali menurunkan harga untuk menjual lebih banyak unit output. Meskipun PM setiap unit tambahan menurun, total pendapatan keseluruhan bisa meningkat selama PM masih lebih besar daripada BM. Ini adalah strategi optimal untuk memaksimalkan laba di mana perusahaan akan terus memproduksi hingga PM sama dengan BM. Yang kedua, untuk penetrasi pasar atau membuang kompetitor. Perusahaan bisa sengaja menjual dengan harga yang rendah atau menyebabkan PM menurun untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar atau mendorong kompetitor keluar dari pasar. Meskipun laba jangka pendek menurun, hal ini memberikan keuntungan jangka panjang melalui skala ekonomi atau dominasi pasar. Ini agak kejam sih. Yang ketiga, ketika ada biaya yang tinggi. Jika perusahaan memiliki biaya tetap yang besar, meningkatkan produksi meskipun PM menurun dapat membantu menyebarkan biaya tetap ke lebih banyak unit output sehingga menurunkan biaya rata-rata keseluruhan dan meningkatkan probabilitas keuntungan selama PM masih lebih besar daripada biaya variabel marginal. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah dapat diterima oleh Mbak Lutfiah Nur Faizatus? Tanggapannya? Oh, terima kasih atas jawabannya. Sudah ada tanggapan di kolom chat ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami teman-teman. Apakah ada ingin pertanyaan atau saran lagi? Sepertinya tidak ada. Jadi saya kembalikan ke Ibu dosen.
Oke, teman-teman, bagus ya. Atas jawabannya ya dari pertanyaan kelompok 13 ya. Tadi ada Mas Ade dan siapa yang tadi? Ade dan Ade Suherman dan Mbak Livia ya. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Pertanyaan yang diajukan oleh Sade dulu ya. Sade. Konsep integral lebih penting untuk analisis produsen atau konsumen dan mengapa? Ya. Jawabannya memang integral ini sama penting untuk keduanya gitu ya, kedua belah pihak. Tapi memang berbeda, namun kegunaannya berada di sisi yang berbeda dari kesejahteraan ekonomi. Kalau untuk konsumen berarti untuk menghitung kepuasan. Untuk mengapa? Karena memang konsep seringkali konsumen seringkali bersedia membayar lebih tinggi. Misal 10.000 untuk air mineral Sahaus daripada harus bayar ke pasar 5.000 gitu ya. Integral memungkinkan ekonom menghitung total nilai kebahagiaan dan penghematan yang dapat didapat konsumen di seluruh pasar melalui surplus konsumen. Nah, dari segi produsen, untuk menghitung profitabilitas gitu, karena memang produsen berurusan dengan akumulasi, jadi integral digunakan untuk mengubah margin cost dan menjadi total cost. Tanpa integral, produsen tidak bisa menghitung luas daerah surplus produsen yang mencerminkan keuntungan di atas biaya variabel. Nah, artinya, simpulannya, integral sering dianggap lebih krusial bagi analisis ekonomi sisi konsumen untuk menghitung kesejahteraan sosial, sementara bagi pelaku bisnisnya lebih sebagai alat dasar untuk akuntansi biaya dan perencanaan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa keterbatasan penggunaan integral dalam memodelkan perilaku ekonomi di dunia nyata? Gitu ya. Data yang tidak sempurna. Ini asumsi kontinuitas. Sini integral mengasumsikan bahwa fungsi permintaan dan penawaran bersifat mulus dan kontinu. Kenyataannya di dunia nyata, produsen seringkali dijual dalam satuan diskrit atau bulan. Anda tidak bisa mengubah 0,75 buah mobil. Perubahan harga juga sering terjadi secara mendadak, bukan melengkung mulus seperti di buku teks. Nah, data yang tidak sempurna, untuk melakukan integral, kita harus tahu persamaan fungsinya secara persis. Kenyataannya, perusahaan jarang memiliki fungsi permintaan yang pasti. Data pasar seringkali berupa titik-titik yang berantakan, sehingga membuat fungsi integral yang dihasilkan hanyalah sebuah estimasi kasar. Itu tadi jawabannya. Terus yang jawaban pertanyaan dari Mbak Lutfia, yang pertanyaannya adalah pendapatan marginal yang menurun selalu berdampak negatif bagi perusahaan, atau justru dapat menjadi strategis optimal dalam kondisi pasar tertentu. Nah, jawabannya adalah tidak selalu negatif. Makanya hampir semua perusahaan besar yang beroperasi di pasar persaingan tidak sempurna justru beroperasi di wilayah pendapatan marginal yang menurun. Nah, analisisnya karena memang strategis, bagaimana cara untuk mendapatkan strategis yang optimal gitu ya. Strategis penetralan pertama dengan strategis penetrasi pasar atau volume versus margin. Dalam struktur pasar seperti monopoli dan persaingan monopolistik, untuk menjual satu unit barang tambahan, perusahaan harus menurunkan harga jual produknya. Hal ini secara otomatis menyebabkan MR turun. Gitu ya.
Jadi kalau pasar-pasar yang monopoli ya, kayak misalkan PLN gitu ya, untuk menjual unit tambahannya, yang untuk meningkatkan itu, perusahaan juga harus menurunkan harga jualnya gitu ya. Logikanya perusahaan sengaja mengorbankan margin untung per unit demi mendapatkan pangsa pasar atau market share yang lebih besar. Terus hukum diminishing return yang terkendali. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang discretioning return. Discretioning return itu kan artinya dia tidak ada apa perubahan ya walaupun harganya turun gitu ya. Tapi pendapatannya itu masih tidak memberikan return yang baik gitu ya. Pada titik tertentu, penambahan produk memang membuat tambahan pendapatan tambah menurun. Namun, perusahaan seringkali memilih tetap berada di posisi ini karena memang skala ekonomi, terus ada dominasi harga. Kondisi pasar tertentu yang mewajibkan MR turun, pada situasi di mana MR menurun adalah langkah pasti logis. Nah, contohnya seperti produk yang cepat usang, diskriminasi harga, terus kapan MR menurun menjadi sinyal bahaya. Nah, jika memang MR kurang dari MC, biaya yang artinya biaya untuk membuat satu unit tambahan lebih besar daripada uang yang masuk dari unit tersebut. Terus, kalau si tadi ya bisa menjadi sinyal bahaya jika memang satu unit tambahan itu bisa melebihi daripada uang yang masuk gitu. Di sisi perusahaan justru merugi pada tiap tambahan produksi. Bisa ada inelastisitas harga. Artinya perusahaan menurunkan harga secara drastis, tetapi permintaan tidak naik secara signifikan. Ini berarti strategis harga tersebut gagal. Gitu. Kesimpulannya, pendapatan margin yang menurun bukanlah kegagalan, melainkan konsekuensi logis dari pertumbuhan. Secara optimal, tercapai bukan MR yang setinggi-tingginya, melainkan pada titik keseimbangan di mana MR sama dengan MC. Di titik ini, perusahaan telah memeras tiap tetes potensi keuntungan yang ada di pasar. Meskipun unit terakhir yang terjual memberikan tambahan keuntungan yang jauh lebih kecil dibandingkan unit pertama. Oke ya. Oke, mungkin hari ini kan materinya ada dua ya, ada elastisitas pendapatan dari produksi. Ya, tadi sudah dibahas oleh kelompok penyaji. Ya, elastisitas itu kan artinya apakah jika apakah si X-nya itu dapat mempengaruhi si Y-nya gitu ya. Nah, kalau di sini adalah elastisitas pendapatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar persentase perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta sebagai akibat dari presentasi perubahan pendapatan konsumen. Nah, artinya di sini konsepnya digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen serta mengklasifikasikan barang ekonomi menjadi barang normal, inferior, bentuk pokok, dan barang mewah. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu persentase perubahan jumlah diminta dibandingkan dengan pendapatan, gitu ya. Jadi, seberapa besar pendapatan dibandingkan dengan jumlah yang diminta, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya, pendapatan bulanan seorang konsumen meningkat dari 2 juta menjadi 2, terus konsumsi kopi premium meningkat dari 5 cangkir menjadi 7 cangkir per bulan. Nah, apakah hitung elastis pendapatan menjelaskan jenis barang tersebut? Ya, kalau di sini dimasukkan ke rumus-rumusnya ya, maka dapatlah EI sama dengan 2. Ya, atau EI lebih dari 1. Artinya kopi premium termasuk barang mewah. Jadi kalau misalkan dia bertambah pendapatannya ya berarti mempengaruhi dari barang yang dikonsumsi. Terus ada elastisitas produksi. Ya, produksi adalah tingkat kepekaan jumlah output terhadap perubahan jumlah input. Jadi kita mengevaluasi apakah dengan bertambahnya input
atau faktor produksi akan meningkatkan jumlah output produksinya gitu. Kalau misalkan kita punya tenaga kerja ditambahin gitu, apakah produk yang akan dihasilkan atau outputnya itu akan meningkat atau tidak? Apakah dan dari segi modal, apakah modal yang kita masukkan lebih itu bisa memberikan efek output yang lebih tinggi lagi? Atau di sini ada bahan baku dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini memberikan presentasi perubahan output yang dihasilkan akibat presentasi perubahan input produksinya. Nah, di sini ada elastis atau increase return, artinya EP-nya itu atau elastis produknya lebih dari satu, berarti dia memiliki return yang tinggi gitu ya. Terus ada uniter atau constant return, berarti dia sama gitu ya pada yang sebelumnya. Terus ada inelastis atau decreasing return, ya jika nilai EP-nya itu di antara 0 dan 1. Ada yang tidak responsif dan ada yang negatif gitu ya. Kalau responsif sama dengan 0, terus kalau yang negatif berarti kurang dari. Kalau di sini EP-nya adalah perubahan output dibagi dengan perubahan input. Gitu contohnya, sebuah pabrik roti menambah jumlah tenaga dari 20 menjadi 24. Akibatnya, produksi roti meningkat dari 1000 menjadi 1100. Hitunglah elastis produk dan tentukan jenisnya. Ya. Setelah kita masukkan rumus-rumusnya, apa angka-angkanya di dalam rumus, maka dapatlah nilainya 0,5. 0,5 itu berada di daerah inelastis gitu ya. Artinya dia tidak ada produksi itu inelastis gitu ya, tidak ada yang perubahan elastis yang signifikan gitu ya. Terus yang paling itu untuk elastisitas eh, pendapatan dan produksi. Nah, terus ada integral ya. Integral Izin Bu. sini yang dievaluasi cukup banyak ya. Sih apa sih integral gitu ya? Konsep dari matematika yaitu digunakan untuk menghitung akumulasi atau penjualan secara berkelanjutan dari suatu besaran yang mengubah secara kontinu. Nah, di ekonomi dan bisnis, integral digunakan untuk menghitung nilai total dari suatu besaran marginal atau tambahan. Banyak konsep ekonomi dinyatakan dalam bentuk turunan, seperti biaya marginal, pendapatan marginal, utilitas margin, gitu ya. Nah, integral berfungsi untuk mengubah besaran marginal tersebut menjadi besaran totalnya. Gitu. Terus kita masuk ya ke apa sih perbedaan, apa sih contoh dari pendapatan marginal gitu ya. Sini ada Oke, di sini dijelasin juga ada integral tak tentu dan tentu ya. Nah, ini saya rasa udah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Terus kegunaan integral dalam analisis ekonomi dan bisnis untuk menghitung, gunanya adalah untuk menghitung biaya total, menghitung pendapatan total, menganalisis keuntungan profit, ya keuntungan atau profit analisis, terus ada analisis pertumbuhan dan akumulasi, ada evaluasi kebijakan dan perencanaan bisnis.
Oke, apa sih peran integral dalam analisis investasi dan keuangan? Dalam dunia investasi dan keuangan, banyak variabel tidak bersifat tetap, melainkan perubahan seiring waktu, seperti arus kas, tingkat bunga, resiko, dan nilai investasi. Pada kondisi seperti ini, integral digunakan. Integral membantu dalam menghitung nilai total dari aliran keuangan yang terjadi secara keberlanjutan, bukan hanya pada satu titik waktu. Ya, penerapan sederhananya adalah untuk menghitung total arus kas. Ya, terus ada menghitung nilai sekarang atau present value investasi, ada akumulasi bunga kontinu atau continuous compounding gitu ya. Terus di sini juga dipaparkan bahwa ada soal integral dan investasi. Ya, tadi sudah dijelaskan. Terus apa sih fungsi produksi ya? Untuk hubungan teknis yang menghubungkan faktor-faktor produksi atau input dengan jumlah hasil produksi atau output. Ada produk marginal dan produk total. Produk total adalah keseluruhan jumlah output yang dihasilkan dari kombinasi input tertentu. Kalau produk marginal, tambahan output yang dihasilkan karena penambahan satu unit input. Oke. Peran integral dalam menentukan total output adalah menentukan fungsi total output. Jika perusahaan mengetahui efisiensi tambahan setiap pekerjaannya, maka untuk mengetahui total kapasitas produksi, maka melakukan integrasi terhadap fungsi MP, ada integral MP DL. Yang kedua, untuk menghitung akumulasi output pada rentang tertentu. Integral tentu digunakan untuk menghitung jumlah total output yang dihasilkan saat kita menambah input ke titik A ke titik B. Oke. Paling itu yang saya tambahkan ya. Mungkin ada beberapa yang memang saya ambil dari mengulang dari ini ya, presentasi yang sudah ada. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, saya lagi numpang di tempat orang ya, jadi apa namanya tadi agak dideketin, jadi saya off cam dulu gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk pertemuan satu semester. Semoga nanti hasilnya memuaskan ya untuk teman-teman ya. Jadi nanti apa namanya kelas itu kan masih saya buka ya pertemuan 9 sampai ke terakhir ya 14 gitu. Jadi maksimalkan jika memang belum melakukan perkuliahan di Edlink gitu ya. Terus saya juga selalu notice kalau misalkan kelas yang dibuka sekarang kan di 107 ya. Jadi masuknya lewat situ. Jadi nanti record di laporan saya gitu. Mungkin untuk satu semester saya mohon maaf ya karena memang mungkin ada kesalahan dalam berucap atau tindakan gitu ya. Terus semoga sukses selalu untuk teman-teman. Untuk terakhir, oh ya saya nanti kan masih ada sesi 15 ya di minggu ini di Rabu. Itu tetap di itu ya, di download ya untuk absensi kelas pertemuan ke-15. Terus insya Allah di minggu depan ya di awal Februari kayaknya kita udah mulai masa-masa UAS gitu ya. Ikutin aja instruksinya, kemungkinan tidak ada tidak ada soal yang akan kalian kerjakan gitu. Ikuti aja sesuai dengan instruksinya gitu. Oke. Sebelum terakhir kita selesaikan Vkonnya, kita ini dulu ya, apa namanya, sesi dokumentasi dulu ya. Terakhir ya. Ini mau on cam semua apa gimana, Bu? Iya, on cam semua aja. On cam ya. Soalnya hari terakhir. Oke ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.
Waalaikumsalam Bu. Terima Malam kasih. Bu, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.